Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Bone Snatcher yang dirilis pada tahun 2003. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang ahli geologi yang sedang mencari berlian atau bebatuan purba di tengah gurun pasir di Afrika. Mereka adalah anggota dari sebuah perkumpulan ahli geologi yang bekerja di gurun pasir itu. Ketika sedang berkeliling gurun, radar yang ada di mobil mereka mengidentifikasi adanya sesuatu yang aneh berbentuk seperti pipa. Merasa sangat penasaran, mereka bertiga segera pergi ke tempat di mana benda berbentuk pipa itu berada. Di sana mereka menemukan gundukan tanah yang terlihat sangat aneh. Kemudian mereka pun segera menghancurkan gundukan tersebut, berharap ada berlian di dalamnya. Namun ketika dihancurkan, muncullah monster misterius yang langsung membunuh mereka bertiga. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zack. Zack ini adalah seseorang yang sangat ahli dalam bidang teknologi dan geologi. Salah satu teknologi ciptaan Zack adalah sebuah radar portable yang bisa melacak suhu tubuh serta memberikan sinyal bahaya jika ada bencana alam. Ketika sedang bekerja di kantornya, bos Zack memintanya pergi ke Afrika untuk membantu pencarian 3 ahli geologi yang tiba-tiba saja menghilang. Esok harinya, Zack segera mengemasi barang bawaannya serta membawa radar portable miliknya, dan Zack pun segera terbang ke Afrika. Setelah menempuh perjalanannya sangat jauh, Zack pun tiba di gurun pasir yang ada di Afrika. Kemudian dia pun dijemput oleh seorang pria bernama Carol. Dengan menggunakan mobil, Carol mengantar Zack menuju kamp penelitian ahli geologi. Sesampai di sana, Zack langsung memperkenalkan dirinya pada beberapa orang yang bekerja di camp itu. Di camp itu terdapat beberapa orang, diantaranya ada Carol, Mickey, Kurt, Titus, Magda, dan pemimpin mereka bernama Johan. Sebelum pergi mencari 3 orang hilang itu, mereka mulai mempersiapkan segala kebutuhan seperti persediaan makanan, persediaan bahan bakar, dan juga senjata pada mobil mereka. Setelah persiapan selesai, mereka pun segera pergi untuk mencari 3 ahli geologi yang menghilang secara tiba-tiba. Johan sendiri tidak akan ikut dalam pencarian itu dikarenakan dia yang harus menjaga camp. Setelah sekian lama berkeliling, mereka akhirnya menemukan mobil yang dikendarai oleh ketiga ahli geologi itu. Akan tetapi mereka sangat terkejut setelah menemukan 3 ahli geologi itu yang ternyata sudah meninggal secara mengenaskan. Saat ditemukan, tubuh mereka sudah tidak utuh lagi alias hanya tinggal tulang mereka saja. Daging mereka telah dimakan oleh sesuatu yang masih misterius. Tentu saja kematian mereka terasa sangat aneh mengingat mereka bertiga baru 6 jam dilaporkan menghilang, namun kondisi mayat mereka sudah seperti itu. Di dekat sana mereka juga menemukan patung yang berbentuk wajah semut. Merasa ada psikopat di daerah gurun itu, mereka semua memutuskan untuk mencari siapa pembunuh 3 ahli geologi tersebut. Just a warning. Karena hari sudah menjelang malam, mereka pun segera beristirahat. Di saatnya lainnya sudah tertidur, Zack malah tidak bisa tidur. Zack yang merasa sedikit bosan akhirnya memilih untuk berselancar di bukit pasir yang ada di sana. Tak berselang lama, Zack dihampiri oleh Mickey yang ternyata dia tidak bisa tidur juga. Kemudian mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Di sini Zack seperti tertarik pada Mickey. Setelah berbicara panjang lebar, Mickey pun mulai merasa mengantuk dan dia izin pada Zack untuk tidur terlebih dahulu. Ketika Zack berada di luar sendirian, alat radar Zack mendeteksi adanya makhluk besar yang mulai berjalan mendekati Zack. Zack yang menyadari hal itu sontak melihat ke arah samping dan dia pun sangat terkejut melihat ada monster aneh yang sedang mendekatinya. Zack yang panik mulai memberitahukan hal itu pada Carol dan yang lainnya.
Namun saat dicek kembali, monster aneh itu malah menghilang tanpa jejak. Selain itu, tulang dari para ahli geologi itu juga menghilang secara misterius. Carol mulai menuduh Zack bahwa dialah yang telah mencuri tulang-tulang tersebut. Zack pun langsung membela dirinya dengan mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan hal tersebut. Tak bisa lama, alat radar milik Zack kembali mendeteksi adanya sosok makhluk di atas bukit pasir. Over here, guys. Mengetahui hal itu, Carol pun meminta mereka semua untuk masuk ke dalam mobil dan berangkat untuk mengejar makhluk tersebut. Akan tetapi, permintaan Carol ditolak oleh Magda. Magda menyarankan mereka untuk pergi besok saja karena saat ini masih gelap dan akan sulit bagi mereka untuk menangkap makhluk itu di kegelapan malam. Keesokan paginya, mereka segera mencari sosok makhluk itu. Setelah sekian lama berkeliling, mereka melihat adanya sosok seperti manusia namun tubuhnya berwarna hitam. Kurt pun langsung menembak makhluk tersebut dan makhluk itu seperti menghilang secara misterius. Mereka segera pergi mengecek sosok itu dan di sana mereka menemukan kerangka yang telah menghilang kemarin. Mereka pun bertanya-tanya mengapa kerangka itu bisa berpindah ke tempat lain dengan sendirinya. Kemudian Titus pun bercerita pada Zack tentang makhluk legenda bernama Esikulu. Dari cerita yang beredar di sana, Esikulu adalah makhluk legenda yang suka membunuh manusia serta mencuri tulang-tulang manusia. Sebenarnya Esikulu adalah makhluk yang terbentuk dari sekumpulan semut yang suka memakan daging manusia. Mereka akan memakan daging manusia dan mengambil kerangka manusia, lalu menggunakannya untuk menyamar menjadi manusia. Dengan cara ini, mereka akan menjadi makhluk yang sangat kuat karena bisa menyerang secara bersamaan. Karena mereka adalah koloni semut, tentu saja mereka memiliki sosok ratu semut yang harus mereka beri makan, serta menjadi pusat kendali dari para semut. Daging dari manusia itu akan diberikan untuk sang ratu semut. Dahulu ketika Titus masih muda, dia pernah mendengar cerita tentang seorang bocah di desanya yang ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan, di mana mayat bocah itu hanya menyisakan kerangka tulangnya saja. Maka dari itu, Titus pun sangat yakin jika makhluk yang membunuh 3 ahli geologi dan sedang meneror mereka adalah sosok Esikulu. Akan tetapi mereka semua tidak percaya pada perkataan Titus dan malah menganggap sosok yang mengganggu mereka saat ini adalah sosok psikopat. Saat mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba saja mobil mereka mengalami kerusakan. Bahkan telepon mereka juga rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk memanggil bala bantuan. Dengan terpaksa, mereka pun harus berdiam diri di sana sambil menunggu datangnya mobil patroli yang biasanya berpatroli di sekitar gurun pada waktu tertentu. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Mereka memutuskan untuk bergantian berjaga agar makhluk itu tidak menyerang mereka. Kemudian Titus meminta Kurt untuk tidur saja sementara dirinya akan berjaga di sekitar sana. Saat sedang berjaga, Titus merasakan bahwa makhluk itu sedang berada di dekat sana. Maka dari itu dia pun segera membangunkan Kurt yang sedang tertidur di dalam kantung tidur. Tapi saat Titus membuka kantung tidur itu, dia melihat Kurt telah dimakan hidup-hidup oleh Esikulu. Titus pun langsung berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Lalu tiba-tiba saja tangan Titus dimakan oleh Esikulu dan hal itu membuat satu tangannya menjadi hancur. Beruntung saja Titus berhasil dijauhkan dari Esikulu sebelum Esikulu memakan bagian tubuh Titus yang lainnya. Mickey, Magda, dan Zack segera membawa Titus ke dalam mobil sementara Carol berusaha untuk membunuh Esikulu dengan pistol. Namun hal itu terlihat sia-sia saja karena pada dasarnya Esikulu adalah sekumpulan semut yang sangat banyak dan bergerak beriringan sehingga akan sulit untuk memusnahkan mereka semua. Lalu Zack pun memiliki ide dengan menumpahkan BC di sekitar mobil agar Esikulu tidak bisa mendekat. Ternyata cara itu berhasil membuat Esikulu menjauh dari mereka untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian Esikulu kembali datang sana. Zack pun segera turun dari mobil untuk menumpahkan lebih banyak bensin. Di sana, Zack dan Carol melihat bahwa Esikulu yang merupakan koloni semut itu menggunakan kerangka manusia untuk membentuk sebuah satu kesatuan seperti tubuh. Dari sinilah mereka baru percaya pada perkataan Titus mengenai Esikulu. Carol berniat untuk menembak makhluk tersebut, namun hal itu dicegah oleh Zack karena menembak Esikulu merupakan hal yang sia-sia saja. Mereka harus mencari cara lain untuk membunuh Esikulu. Kemudian Esikulu pergi dari sana dan menghilang entah kemana. Zack dan Carol segera masuk ke dalam mobil untuk mengecek keadaan dari Titus. Keadaan Titus sangatlah mengkhawatirkan akibat luka parah pada tangannya.
Awalnya mereka berniat untuk berjalan kaki menuju camp. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena kondisi Titus sangat lemah sehingga tidak bisa ikut dalam perjalanan tersebut. Lalu Magda memiliki ide di mana dia akan menjaga Titus di mobil, sedangkan Carol, Zack, dan Mickey akan pergi menuju camp dan nantinya mereka akan menjemput Magda dan Titus dengan menggunakan mobil. Keesokan paginya, Carol, Zack, dan Mickey segera berangkat menuju camp dengan berjalan kaki. Tak lupa mereka membawa satu dirijen bensin untuk jaga-jaga apabila Ishikulu mendatangi mereka lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ada badai pasir yang menerjang mereka. Mereka bertiga pun segera berpelukan untuk melindungi satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, akhirnya badai pasir itu pun berhenti. Sayangnya badai pasir itu telah merusak alat radar milik Zack dan juga menumpahkan hampir semua bensin yang mereka bawa. Kini hanya tersisa sedikit bensin yang bisa mereka gunakan untuk mengusir Ishikulu. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan malam hari. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika sedang tertidur, mereka didatangi oleh Ishikulu. Seketika mereka merasa terkejut melihat wajah Ishikulu yang menggunakan wajah dari Magda. Hal ini menandakan bahwa Magda dan Titus telah meninggal dimakan Ishikulu dan kini kerangka mereka telah diambil oleh Ishikulu. Kemudian Carol pun segera menyiram bensin ke arah Ishikulu supaya Ishikulu pergi dari sana. Tak terasa pagi pun telah tiba. Saat baru bangun mereka mendengar suara seperti radio telepon. Mereka segera mengikuti suara itu ke arah mobil milik ketiga ahli geologi. Mereka pun mengambil radio telepon itu untuk meminta bantuan camp. Di dekat sana mereka bertiga menemukan gundukan pasir yang berlubang. Mereka pun segera masuk ke dalam sana dan di sana terlihat seperti sebuah sarang semut. Zack berspekulasi bahwa tempat itu dulunya adalah rumah Ishikulu dan tempat di mana Ratu Semut berada. Zack berspekulasi bahwa tiga ahli geologi itu tanpa sengaja telah merusak sarang semut sehingga membuat Ishikulu murka dan mulai meneror manusia yang dia lihat. Dikarenakan sarang mereka telah rusak, mereka harus mencari sarang baru agar mereka bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian, Carol, Mickey, dan Zack dipanggil oleh Johan yang telah datang ke tempat mereka. Di sana, Johan malah menganggap mereka sebagai pembunuh yang telah membunuh teman-temannya. Carol, Mickey, dan Zack telah berusaha untuk menjelaskan situasi mereka saat ini, namun Johan tidak mau percaya pada perkataan mereka. Kemudian, Johan pun memborgol tangan mereka di belakang mobil dan segera membawa mereka menuju camp. Nice try, sweetheart. Dalam perjalanan kembali ke camp, Carol membuat Johan pingsan. Kemudian mereka segera membebaskan diri dan memborgol tangan Johan di belakang mobil. Awalnya Mickey mengira jika mereka akan langsung kembali ke camp, tapi ternyata Carol dan Zack memiliki rencana lain untuk mencari sarang baru dari Ishikulu dan juga membunuh Ishikulu sebelum Ishikulu meneror lebih banyak orang. Setelah mempersiapkan segala hal, Carol, Mickey, dan Zack segera pergi menuju sebuah tambang tua yang telah ditinggalkan. Mereka sangat yakin jika saat ini Ishikulu telah membuat sarang di tempat itu. Sebelum masuk ke dalam tambang, Carol membawa cairan peledak untuk membunuh Ishikulu. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam tambang tersebut. Ketika sedang berkeliling, tiba-tiba saja Carol diserang oleh Ishikulu hingga kakinya mengalami patah tulang. Beruntungnya Zack segera mengalihkan perhatian Ishikulu dan membuat Ishikulu terjatuh ke dalam sebuah lubang. Pada awalnya mereka mengira jika Ishikulu telah meninggal. Tapi ternyata Ishikulu kembali naik ke atas lubang dan mulai menarik kaki Carol sehingga Carol pun hampir terjatuh ke dalam lubang. Mickey dan Zack berusaha sekuat tenaga untuk menolong Carol. Akan tetapi Carol mengambil cairan peledak dan mulai menjatuhkan dirinya ke dalam lubang tersebut. Demi menyelamatkan Mickey dan Zack, Carol pun rela melakukan bunuh diri dengan meledakkan dirinya bersama dengan Ishikulu. Ketika Zack dan Mickey akan pergi dari sana, mereka menemukan Ratu Semut yang menjadi otak dari Ishikulu. Ternyata masih ada banyak semut yang berada di tempat itu, dan saat ini semut-semut itu berusaha untuk menyerang mereka atas perintah dari Ratu Semut. Mickey pun meminta Zack untuk membunuh Ratu Semut agar para semut itu juga mati. Dengan menggunakan pisau, Zack pun membunuh Ratu Semut tersebut. Tak bisa lama, tambang itu mulai runtuh dikarenakan ledakan dari cairan peledak yang dibawa Carol. Dengan cepat, Zack dan Mickey pun keluar dari tambang. Saat kembali ke mobil mereka sangat terkejut melihat Johan yang telah dimakan Ishikulu. Dari tragedi mengerikan itu, hanya Zack dan Mickey yang berhasil menyelamatkan diri. Scene akhir memperlihatkan Zack dan Mickey yang sedang menunggu kedatangan taksi.
Setelah tragedi mengerikan itu, Zack memutuskan untuk menjadi pekerja tetap di camp yang ada di gunung pasir itu, sementara Mickey memutuskan untuk pindah ke tempat kerja yang baru. Sebelum mereka berpisah, mereka berdua sempat berciuman yang menandakan bahwa mereka saling mencintai. Tak bisa lama, taksi pun datang dan Mickey langsung berangkat ke bandara menuju ke tempat kerjanya yang baru. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.